Museum Sejarah Jakarta atau dikenal dengan Museum Fathahillah, diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sodikin pada tanggal 30 Maret 1974. Wow! Untuk masuk ke dalam museum ini, kita harus membeli tiket seharga 10.000. Ruangan ini terdapat tempat untuk kita membeli souvenir. Nah, di sini ada patung Wisnu Cibuaya 1 dan patung Wisnu Cibuaya 2. Nah, itu ada juga patung Durga Kali dari Tanjung Priuk, pesisir utara Jakarta. Dan di sebelahnya ada patung Ganesha dari Warung Buncit, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selanjutnya ada Prasasti Tugu yang berasal dari Kerajaan Tarumanagara. Prasasti isinya menerangkan penggalian Sungai Candrabaga, penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Dan ini ada juga Prasasti Ciaruten, benda peninggalan bersejarah dari Kerajaan Tarumanagara. Prasasti ini memiliki fungsi sebagai informasi terkait berdirinya Kerajaan Tarumanagara. Yang terakhir, Prasasti Kebun Kopi, peninggalan Kerajaan Tarumanagara yang ditemukan di Kampung Muara. Selanjutnya, ruangan masa bercocok tanam. Di sini terdapat benda-benda prasejarah yang berasal dari zaman Neolitikum, yang terdiri atas kapak beliung dan belicung, serpihan batu, bandul jala, dan kapak logam. Di sini terdapat peta wilayah tinggalan kebudayaan Buni. Kebudayaan ini dinamai berdasarkan lokasi penemuan yang pertama. Adapun gerabah dari berbagai tempat. Koleksi gerabah Buni adalah 3 periuk berhias, pasu, leher periuk berhias, fragmen tembikar, fragmen berhias. Masuk ke ruangan selanjutnya, yaitu dari Buni ke Jabodetabek. Adapun cara pemakaian alat batu. Selanjutnya, kita naik ke atas untuk melihat barang-barang yang lainnya. Di tempat pertama ada tempat tinta dan bel meja. Di tempat kedua ada botol keramik. Di tempat ketiga ada pekinangan. Dan tempat yang terakhir ada lumpang. Ini adalah Kampung Omelanden. Kampung Omelanden adalah wilayah di luar tempat Batavia yang kini jadi area Jakarta dan lebih luas dari area Kota Tua. Penduduk area pertama Omelanden adalah para prajurit. How it ought to be, laughing
Oh my god. Di sini juga ada berbagai macam uang kertas maupun logam. Adapun lemari buku Cepenkes. Lemari ini dibuat pada tahun 1747, memakan waktu 1 tahun dalam proses pembuatannya. Ini adalah sakat ruangan room screen, digunakan sebagai penghias pada ruangan sidang Dewan Hindia Belanda di Kastil Batavia. Selanjutnya ada VOC dalam lintas sejarah Indonesia. Dari tahun 1602 sampai 1783. Selanjutnya Galeri Melaka. Galeri Melaka terletak di lantai 1 museum. Galeri ini menceritakan secara ringkas mengenai sejarah penjajahan di Melaka, serta kaitannya dengan penjajahan di Batavia. Have I known you 20 seconds, 20 years? Can I go where you go? Can we always be this close? Forever and ever and on. Take me out and take me home. You're my... Di sini ada tombak, yaitu sebagai salah satu senjata pertama kali dikenal oleh manusia. We could let our friends crash in the living room. This is our place, we make the call. And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you. I've loved you 3 summers now, honey, but I want them all. Can I go where you go? Can we always be this close? Forever and ever and on. Take me out and take me home. Forever and ever, you're my lover. Ladies and gentlemen, will you please stand? With every guitar string star on my hand, I take this magnetic force of a man to be my lover. Ini ada kapal VOC. Kapal ini merupakan kapal yang dahulu digunakan oleh pedagang VOC saat membawa rempah-rempah dari Batavia hingga negara-negara lain.
Namun sayangnya kapal ini tenggelam di lautan Australia. Adapun datangnya VOC di Jakarta dan pendirian Batavia. Ini adalah sebelum Kalapa menjadi Jakarta. Penjara bawah tanah. Fungsi penjara bawah tanah adalah untuk menampung para tahanan atau bahkan tokoh masyarakat yang kiranya mereka melawan bangsa Belanda pada saat itu. Penjara ini ruangnya sangat kecil dan atap yang pendek sehingga tahanan tidak bisa berdiri. Saya Erin dari sekolah SMP 37. Saya ingin mewawancarai Bapak ya. Iya, boleh silakan. Kalau boleh tahu kapan museum ini didirikan, Pak? Museum Sejarah Jakarta, nama lain dari Museum Jakarta, kalau diresmikan sebagai museum tanggal 30 Maret tahun 1974. Apa latar belakang dibangunnya museum ini, Pak? Latar belakangnya dibangun Museum Jakarta merupakan tempat yang berfungsi untuk menyimpan, merawat, atau memamerkan benda atau koleksi yang ada hubungan dengan sejarah. Siapa yang mendirikan kalau boleh tahu, Pak? Kalau yang meresmikan ya gedung ini menjadi Museum Jakarta, Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ali Sadikin. Tapi kalau awalnya gedung ini dibangun itu yang memerintah untuk membangun gedung balai kota ya, atau kalau bahasa Belanda disebutnya Distadhais, itu di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Johan van Horen awalnya ya. Kalau boleh tahu kenapa museum diberi nama Museum Jakarta? Iya, memang nama resminya Museum Sejarah Jakarta. Jadi Bapak Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta, beliau meresmikan gedung ini dengan nama Museum Sejarah Jakarta. Karena mungkin yang tadi saya bilang nama lain dari Museum Jakarta, biasa masyarakat mengenal dengan nama Museum Fathaila. Karena Museum Jakarta ini letaknya di Jalan Taman Fathaila. Jadi dari zaman awal diresmikan pun sampai sekarang nama resminya Museum Sejarah Jakarta ya. Berapa banyak kira-kira orang yang mengunjungi dalam seminggu? Kalau untuk kunjungan sih kita ada hari weekday dan weekend ya. Kalau weekday itu kan kita buka dari Selasa sampai Jumat. Ya mungkin itu datang sih. Ya ada juga yang umum, ada dari Indonesia maupun dari mancanegara ya. Banyak kan sih rombongan sekolah ya. Kurang lebih ya hampir sampai 1.500 pengunjung lah ya. Berikut sama rombongan lah ya. Mungkin kalau weekend Sabtu Minggu itu bisa lebih. Ya, alhamdulillah sih masyarakat sekarang sudah mulai mendatangi tempat-tempat destinasi wisata atau tempat rekreasi museum-museum yang ada di Jakarta. Pak, terima kasih ya.